Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawanku semuanya di channel YouTube Pemuda Muhammadiyah Cabang Muntilan, terima kasih kalian kembali menonton video ini. Ini video yang ketiga dari 2 video lalu. Yang kalian belum menyaksikan, silahkan. Yang pertama membahas dari mana kita berasal, kemudian yang kedua membahas untuk apa kita hidup, ya kan? Di situ jika kita sudah paham itu, insya Allah kita tidak akan mengalami kegalauan dalam hidup ini. Menyambung apa yang kita bahas bersama di video yang kedua kemarin, untuk apa kita hidup? Ternyata kita berhasil menemukan bahwasanya pencipta kita memberitahu kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sesungguhnya tidaklah aku, maksudnya pencipta kita yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, abdun, ya kan, illa liya'budun, supaya kalian mengabdi, ya kan, kepadaku. Lalu apa maksudnya dengan ibadah itu? Nah, ibadah sendiri adalah berasal dari kata abdun, ain, ba, dal. Nah, di sana berarti budak. Lalu kita ini diharapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi hambanya, menjadi abdunnya Allah, menjadi Abdullah. Nah, sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, kita cuma punya 2 hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah mengikuti segala perintahnya. Yang kedua adalah menjauhi segala larangannya. Cuma 2 itu saja. Mengikuti perintah Tuhan kita dan menjauhi larangan kita. Coba kita bayangkan, seorang pembantu yang baik, apakah benarkah dia yang begitu datang, diangkat menjadi asisten rumah tangga, lalu tiba-tiba dia belum disuruh apa-apa nyuci baju, belum disuruh apa-apa dia mengepel lantai, menyapu lantai, belum disuruh apa-apa dia malah memijit tuannya? Apakah itu pembantu yang baik? Bukan. Itu bukanlah abdun yang baik. Pembantu, asisten rumah tangga tentu saja berbeda dengan budak. Kalau yang namanya budak, dia tidak dibayar. Budak tidak dibayar, dia hanya akan diberi oleh tuannya. Nah, kita pun kepada Allah seperti itu. Allah tidak akan membayar kita, tapi Allah akan memberikan kita kecukupan. Kecukupan di mana? Di dunia ini. Akan tetapi tatkala kita melaksanakan perintahnya, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita. Allah akan menyukai kita. Dan nanti di akhirat kita akan diberikan hadiah, yaitu surga Allah. Dari mana saya tahu semua ini? Dari Al-Quran. Kembali lagi kita buka Al-Quran kita kaji Al-Quran kita, di sana jelas disebutkan. Karena kita membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, berarti kita harus yakin semua di dalam Al-Quran itu adalah benar. Dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu adalah benar dari Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran ada surga. Di dalam surga itu mengalir di sana sungai-sungai. Bahkan sungai-sungai di sana ada khamar, sungai-sungai di sana ada yang berasal dari susu. Tidak masuk logika. Tapi kita harus beriman. Karena di akhirat, di surga nanti berbeda situasinya dengan di dunia. Dan masuk logika apabila kita berpikir bahwasanya Allah itu tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Begitu mudah bagi Allah untuk membuat sungai ini menjadi sungai khamar. Tentu saja di surga khamar tidak memabukkan. Di dalam Al-Quran dikatakan, tentu saja di surga kita tidak akan tenggelam di sungai itu. Hanya tinggal kesenangan di sana. Kita harus percaya bahwasanya di dalam Al-Quran mengatakan surga dengan berbagai keindahannya, kita harus percaya. Lalu Al-Quran pun mengatakan neraka, mengisahkan neraka, berarti Allah benar bahwa di neraka itu apinya menyala-nyala, membakar sampai ke hati-hati di dalam
surat Al-Humazah, membakar sampai ke dalam dada. Di sana ada tidak makan kita kecuali dengan dari buah dari pohon yang berduri. Dikatakan itu adalah buah dari pohon zakum yang seperti kepala, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Kita harus percaya seperti itu. Tatkala kita makan, maka tenggorokan kita akan semakin kering. Bukanlah mengenyangkan kita, tapi malah membuat kita kehausan. Tatkala masuk sampai ke pencernaan kita akan hancur, luluh lantak oleh makanan itu. Lalu tatkala kita kehausan, hanya tersedia 2 minuman di sana, seperti yang dikisahkan di dalam surat An-Naba, kecuali air mendidih dan nanah. Apakah kita tidak ketakutan? Ada juga minuman-minuman yang lain yang sama panasnya, lebih mengerikannya dari air mendidih dan nanah. Nah, kawan-kawanku semuanya, di sini, di video yang ketiga ini, kita akan menentukan kemanakah kita setelah mati nanti. Setelah hidup ini kita mau kemana? Tentu saja kita akan ke surga. Lalu bagaimana caranya kita ke surga? Yaitu cuma dengan 2 cara. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja. Lalu bagaimana kita mengetahui perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Yaitu mulailah di rumah, mulai sekarang, mulai saat ini, detik ini, kita buka Al-Quran kita yang berdebu di rumah. Al-Quran terjemahan kita mulai baca dari awal. Minimal dengan terjemahannya. Syukur-syukur kita membaca dengan tafsirnya. Jika kita tidak paham dan harus kita memiliki guru, kita ngaji. Maksud dari tafsir ini apa? Maksud dari terjemahan itu apa? Setelah itu kita tahu bahwasanya perintah Allah itu ini, larangan Allah itu ini, dan kita akan mudah untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tempat yang memudahkan kita masuk ke surga Allah adalah menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk ke surga. Demikian, semoga bisa bermanfaat yang singkat ini. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.